Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baritu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabi wa rasulah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah, pada malam ini kembali kita bisa berkumpul dalam rangka belajar tafsir, belajar tadabbur ya, juga tahsin di masjid yang kita cintai ini. Salawat salam kita curahkan kepada qudwatuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga semoga terlimpahkan pada seluruh familinya dan para sahabatnya serta para pengikutnya yang istiqomah hingga yaumil akhir nanti. Semoga kita semua yang hadir di sini tercatat sebagai pengikut yang setia. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan dibaca Al-Baqarah 178. Nah, sebelum kita baca Al-Fatihah dulu untuk pengarang kitab ini, kita tafsir ini ya, tafsir ayat ya ayyuhalladzina amanu illa hadini wa fi kulli niyatin amal sholih wa ila nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'ul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan dibaca surat Al-Baqarah ayat 178. Siapa? Gantian. Rijal. Siapa? Ayo. Kalau kita baca Quran, satu huruf itu dapat 10 kebaikan. Pahalanya berlipat ganda. Ketika disuruh baca. Ya, sampai aja habis ya. Sadaqallahul azim. Lanjutnya baca terjemahnya. Siapa? Terima kasih ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi ayat ini adalah ayat tentang kisos ya, kewajiban kisos. Nah, sekarang kita masuk ke tema ancaman membunuh umat Islam. Ancaman membunuh umat Islam. Allah Subhanahu wa taala melarang pembunuhan jiwa yang diharamkan kecuali didasari dengan kebenaran. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam 10 nasihat yang terdapat di akhir surat Al-An'am. Itu janganlah engkau membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan kebenaran. Hal demikian itu disebutkan kepadamu supaya kamu berpikir. Untuk kita perlu berpikir ya. Perlu berpikir itu. Dalam surat Al-Isra disebutkan,
Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Nah, kita nggak boleh membunuh loh, ya, membunuh jiwa yang diharamkan. Dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, ya, secara zalim itu berarti dia tidak adil, ya. Maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Jadi kalau misalkan kita berlaku, bisa dibunuh dengan cara biasanya apa? Dibacok, dibacok, kepalanya pecah, mati ya, meninggal. Nah, cara bunuhnya pun sama dengan seperti itu. Jangan lebih-lebihan, udah dibacok, ditusuk, diapain gitu kan. Itu namanya berlebih-lebihan, nggak boleh. Ya. Tapi bukan main hakim sendiri. Itu setelah diputuskan oleh pengadilan bahwasanya ini orang telah membunuh, maka dia dikisos dengan cara dibunuh lagi gitu. Tapi kalau kita kan sekarang dibunuh tapi diapain? Penjara. Ya, di penjara dia bisa jadi ntar keluar penjara bunuh lagi kan. Sering kejadian seperti itu. Tapi kalau orang sudah dibunuh, pasti yang lain pada takut. Kalau saya membunuh ntar dibunuh lagi kan gitu. Jadi pada takut. Jadi di penjara nanti dapat makan kan, di penjara kan dia lain sebagainya. Allah SWT telah menciptakan manusia dalam wujud ciptaan yang sebaik-baiknya. Jadi kita diciptakan Allah sebaik-baiknya. Jangan bilang, wah saya nggak ganteng, wah saya jelek. Jangan, itu adalah ciptaan Allah sempurna. Ya, jangan dibilang seperti itu. Karena semua ciptaan Allah, walaupun dia nggak punya mata, dia nggak punya kaki, itu tetap sempurna. Ya. Biasanya kan kalau orang nggak punya mata dia bisa hafal Quran, ada hafal Qurannya. Nah kita yang punya mata hafal Quran nggak? Makanya kita berpikir loh. Kemudian mengangkatnya menjadi khalifah di muka bumi dan menjadi tamu di langit tuh, menjadi khalifah, menjadi pemimpin di muka bumi. Ya. Maka dari itu Allah mengancam dengan hukuman yang berat bagi siapa saja yang melampaui batas. Allah murka dan marah kepada golongan manusia seperti ini, serta mempersiapkan neraka jahanam kepada baginya selama-lamanya tuh. Kalau sudah masuk neraka, ya udah selama-lamanya di neraka. Mau seperti itu? Gak mau kan? Kita maunya masuk apa? Surga, selama-lamanya di surga. Gitu. Allah berfirman, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja tuh, maka balasannya ialah jahanam. Jahanam balasan. Kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menjadikannya azab yang besar baginya. Kalau membunuh dengan sengaja ya, bukan karena perintah pengadilan, karena berlaku kisos ya, nggak boleh. Karena teman Nabi ada yang dibunuh, teman Nabi, teman dia pernah masuk berita malah di TV ya, masuk berita. Gitu. Dibunuh sama karena dia marah sama ini, istrinya diganggu kan, bukan diganggu istrinya, mungkin ketahuan selingkuh atau apa gitu, dia marah sama selingkuhannya dibunuh dia. Meninggal teman-teman Nabi gitu, masuk berita. Di mana meninggal? Karena dia di pesantren, dia punya pesantren, katanya di pesantren ya, di pesantrennya itu gitu. Itu nggak boleh seperti itu. Mungkin orang yang membunuh tadi mungkin di penjara ya. Tapi kalau pakai kisos itu harus dibunuh lagi. Gitu. Supaya orang pada takut. Mungkin dia tahu nih, wah kalau membunuh mah paling cuma di penjara kan gitu kan. Akhirnya dibunuh. Gitu. Tapi kalau dia tahu dibunuh itu dengan cara dibunuh lagi, maka nggak ada yang mau kan? Pasti nggak mau gitu. Rasulullah SAW memperingatkan kita untuk tidak mengerjakan kejahatan yang hina dan termasuk dosa besar ini. Ya, jadi membunuh itu termasuk kejahatan dan juga kejahatan yang hina juga termasuk dosa besar membunuh itu. Maka Rasulullah SAW menjadikan larangan membunuh ini termasuk dalam 7 hal yang terlarang. Ini ada 7 hal yang terlarang. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah 7 hal yang terlarang. Apa saja nih? Para sahabat bertanya, apakah yang dimaksud dengan 7 hal yang terlarang itu, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, yang pertama, menyekutukan Allah. Tahu menyekutukan Allah? Bukannya kutu, bukan. Tapi menyekutukan itu dia
dia percaya kepada Allah juga percaya kepada selain Allah. Misalnya kepada pohon besar. Pohon besar ini bisa apa istilahnya menyembah pohon gitu ya, atau menyembah berhala, menyembah patung gitu kan. Itu namanya menyekutukan Allah. Bahkan ada yang mengatakan sampai nih kalau lagi azan tiba-tiba kita malah melalaikan azan. Kita malah tetap main, nggak ke masjid. Nah, itu sama dengan menyekutukan Allah. Ada yang bilang seperti itu. Karena kan itu kan panggilan Allah azan itu. Bukan walaupun yang ada nafis itu ya Allah sebenarnya melalui hafiz gitu kan dipanggil Allah. Allah daripada ke masjid. Tapi kalau kita masih main-main, itu namanya kita kan Allah manggil, masa kita diem aja sih? Coba kita dipanggil sama kepala sekolah. Gimana kepala sekolah? Kita diem aja. Pasti marah kan? Iya. Begitupun Allah. Tapi ada pengecualian, misalnya kita lagi makan nih, tanggung kan, masa tuh makanan ditinggal ya habisin aja dulu makanannya. Apalagi kalau kita lagi di toilet, masa ditinggal aja. Ya bersih dulu, cebok dulu gitu kan. Soalnya pernah kejadian teman Abi tuh. Tapi ini bukan panggilan Allah, cuma gempa. Kan pernah gempa kan ya, di UIN tuh kan, Abi kan di UIN kerjanya. Itu gempa dia ada di lantai 4 atau lantai 5. Dia lagi di toilet. Gempa dia langsung kabur, nggak pakai celana dia. Saking takutnya. Nah gitu. Pernah kejadian benar tuh. Sampai lupa dia pakai celana karena saking takutnya gempa gitu kan. Karena ada di lantai 5 dia gitu. Nah itu ya nggak apa-apa kalau lagi toilet kita ya selesaiin dulu toiletnya. Lagi makan selesaiin dulu makan. Tapi kalau lagi main game, panggilan azan ya udah selesai ke masjid gitu. Dengan panggilan Allah, ya. Satu, menyekutukan Allah. Kedua, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Nah kecuali mungkin bagi yang kisos ya, dibunuh nih kisos ya itu boleh. Tapi kalau bukan alasan yang benar dilarang. Yang ketiga, memakan harta anak yatim. Tuh. Anak yatim ya, nggak boleh. Di sini misalnya anak yatim itu siapa? Pasca ya. Dia kan nggak punya bapak, bahkan ibunya juga meninggal ya. Udah yatim piatu tuh. Itu jangan boleh kita memakan hartanya. Misalnya orang tuanya Raska itu punya harta banyak, kan akhirnya kan kalau meninggal berarti kan ke anak ya kan hartanya. Nah hartanya itu kalau dia masih belum balik, masih kecil ya nggak boleh dipegang dulu, tapi disimpan dulu. Nah ketika nyimpannya jangan sampai dimakan, jangan sampai dipakai. Itu kan punya orang, punya Raska ya. Gitu. Jadi nggak boleh, haram memakan harta anak yatim. Yang keempat, memakan riba. Tuh riba. Sekarang ada apa? Pinjol ya, pinjaman online gitu kan. Itu kan kalau minjem uang ke situ, kalau kita balikinnya, misalnya minjem 1 juta, balikinnya bisa 1.500.000, bisa 2 juta. Bahkan kalau kita nggak balikin, bertambah terus utang, bunga-bunganya bertambah terus. Namanya itu riba, nggak boleh. Ya, nggak boleh kita pinjam uang. Nanti misalnya udah lulus sekolah kan mau kerja, pinjam uang ke pinjol itu kan, hati-hati jangan ya, jangan ke pinjol. Juga berpaling dari peperangan tuh, misal lagi perang nih kayak di Gaza kan, jangan berpaling, lawan itu Israel, Zionis Yahudi, sampai sekarang masih dilawan. Bayangin nih, 2 tahun gak kalah-kalah tuh siapa? Gaza diserang kan, padahal Israel itu tentaranya dibantu Amerika juga, dibantu punya pasukan yang banyak, tapi nggak bisa mengalahkan Gaza gitu, pasukan Islam begitu ya. Juga menuduh wanita terhormat ya, menuduh wanita terhormat tuh nggak boleh. Misalnya ada perempuan dia nggak ngapa-ngapain dituduh zina, dituduh apa gitu, itu nggak boleh. Dan terakhir yang ketujuh, dan lengah melakukan zina. Tuh. Lengah melakukan zina. Jadi berzina itu dosa besar, dilarangnya. Nggak boleh kita berzina. Makanya hati-hati jangan sampai kita nanti pegang-pegangan sama teman perempuan kita, nggak boleh, itu haram. Mahram itu nggak boleh dipegang, nggak boleh sentuh. Kita harus jaga. Ya, apalagi yang punya adik perempuan tuh bilangin, Habis punya adik perempuan, semuanya punya adik perempuan nih, nggak boleh kalau misalnya ada yang pegang-pegang, misalnya pegang dada, pegang apa, nggak boleh, hati-hati. Kan kejadian kan ada ustadz ya, ya dicium-cium gitu anaknya kan, nggak boleh itu. Anak orang iya Gus, tapi kelakuannya begitu nggak boleh, sampai dicium-cium gitu anak orang ya. Kalau dilulus nggak apa-apa, pokoknya kasih tahu adik kita misalnya, atau kalian semua. Kan kadang ada juga yang laki-laki bawa bapak tuh dia suka sama anak-anak, namanya pedofil gitu, hati-hati. Kalau lagi jalan misalnya ada yang ngajak, jangan mau, khawatir kan. Kalau kita nggak kenal jangan mau,
kalau lagi jalan naik motor gitu. Kan pernah juga kejadian tuh di mana? Siapa? Bapak pernah ya? Bapak mungkin mau diculik kali itu ya, dihipnotis ya. Nggak ada juga yang itu kan bapak nggak jadi, tapi ada yang di kahuripan tuh lagi olahraga, dia naikin motor apa mobil gitu ya, dibawa gitu, tapi berhari-hari tuh dia disekap ya, apa yang entah mau diapain gitu kan, kata itu juga gitu ya udah kembali, pokoknya beberapa hari dia gitu. Bahkan ada juga yang dibawa ke Kalimantan tuh, anak kecil perempuan kan, beritanya ada, itu katanya mau dijual itu. Karena apa? Karena manusia itu punya ginjal, itu kalau dijual harganya mahal. Ginjalnya tuh dibunuh, diambil ginjalnya, diituin kan, gitu. Hati-hati makanya. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi yang berasal dari Abu Hurairah disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, seandainya penghuni langit dan bumi bersekutu untuk menumpahkan darah seorang mukmin, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melemparkan mereka semua ke dalam neraka. Kalau ada orang yang membunuh muslim, bisa jadi tuh Israel semua tuh yang membunuh orang-orang di Gaza kan. Udah itu neraka semua itu. Orang mukmin kan orang mukmin yang dibunuh itu. Sesuai dengan hadis ini kan neraka, ya. Sudah pasti. Walaupun mereka nggak bunuh pun, kalau yang namanya dia bukan orang Islam, ya tepatnya nanti di neraka. Walaupun katanya, tapi kita nggak boleh bilang kok kamu bukan Islam neraka. Enggak, jangan gitu. Maksudnya kita dalam diri kita aja kita yakini bahwasanya selain Islam itu masuk neraka. Tapi yang di surga itu hanya orang-orang Islam. Itu keyakinan kita gitu kan. Tapi jangan kita bilang kamu bukan Islam neraka gitu, jangan gitu ya. Kutuk kita aja gitu ya. Rasulullah SAW menyatakan bahwa lenyapnya seisi dunia ini lebih ringan bagi Allah daripada membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang benar tuh. Jadi satu manusia itu tuh berharga banget, satu manusia itu lebih dari dunia dan seisinya tuh. Satu manusia, ya berharga, jangan sampai membunuh. Ya jangan sampai kita nanti, apalagi yang udah SMA ya, tawuran sampai membunuh itu kan, sayang banget tuh. Bacok apa sebagainya, hati-hati makanya jangan ikut-ikutan. Itu kan mereka kan, kata mereka bangga, gue udah membunuh nih, udah bacok, kasih bangga dia tuh. Dia kasih tahu ke teman-temannya, padahal itu dosa besar. Nggak boleh, makanya hati-hati ya pergaulan kita. Sungguhnya lenyapnya seisi dunia ini lebih ringan bagi Allah daripada membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang benar. Ya. Mengapa demikian? Karena seorang mukmin merupakan bangunan Allah di muka bumi. Allah menciptakan dengan tangannya, Allah menjadikan buminya sebagai tempat tinggalnya. Di bawah langitnya ia berlindung, dari hidangannya ia makan, dan dari airnya ia minum. Kemudian Allah memuliakannya dengan sebaik-baik kemuliaan. Allah SWT berfirman, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Tuh. Kita anak Adam, ya, kita itu anak-anak Adam, anak cucunya Adam. Gitu. Karena manusia pertama kan Adam. Jadi jangan bilang manusia itu awalnya adalah kera, apa namanya itu yang teori Darwin ya. Itu nggak benar. Kita bukan dari kera, kita dari Adam. Gitu. Kita bukan dari kera, masa kita mau dianggap keturunan kera. Ya, walaupun itu di pelajaran di ini kan, udah belajar belum teori Darwin? Ya, pelajaran ini, tapi kita sebagai orang Islam kita jangan percaya itu. Kita yakini bahwasanya kita adalah keturunan Nabi Adam. Atas dasar inilah perilaku kejahatan merupakan makhluk yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala ya. Perilaku kejahatan itu dibenci, merupakan makhluk yang paling dibenci Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang paling dibenci Allah adalah manusia yang terjerumus ke dalam sesuatu yang haram. Tuh, terjerumus. Yang haram itu misalnya ke dalam riba, perzinahan, judi dan sebagainya, judi online ya. Dan yang memasukkan tradisi jahiliyah ke dalam Islam. Tuh. Kan di tradisi jahiliyah itu misalnya itu perempuan itu misalnya ada tradisinya perempuan itu dibunuh, anak perempuan ya, karena dulu itu bahkan sahabat Umar itu membunuh anaknya sendiri dengan cara apa? Dikubur hidup-hidup. Dia tahu nih istrinya melahirkan anak perempuan, dibunuh hidup-hidup dengan cara dikubur. Itu masa jahiliyah seperti itu ya. Nah sekarang datang Islam, manusia perempuan dimuliakan perempuan itu ya.
Dan yang menuntut darah orang tanpa alasan yang benar. Menuntut darah tanpa alasan benar dalam menumpahkannya. Jangan sampai kita menumpahkan darah, ya, darah saudara kita. Dengan cara bisa memukul. Kan kalau dipukul bisa berdarah kan? Bisa tobek berdarah gitu kan? Jangan. Kecuali kita lagi silat, ya, itu beda lagi. Kita lagi latihan gitu kan. Kita lagi mempersiapkan diri, nanti kalau misalnya ada musuh kita lawan gitu kan. Atau silat itu mempertahankan diri kita. Kalau misalnya di tengah jalan ada begal, kita bisa mempertahankan diri. Kan pernah kejadian ada anak santri kan, dia punya kemampuan silat, dibegal, dilawan tuh begal sampai mati gitu. Ada. Entah tuh di penjara apa enggak ya. Soalnya kan maksudnya yang bunuh itu kan dia kan mempertahankan diri. Dia mau dibegal, masa tuh diem aja kan? Dia pertahankan diri, dia lawan, begalnya mati gitu kan. Gitu. Seperti itu ya. Akan tetapi bagaimana kondisi pembunuh dan orang yang dibunuh pada hari kiamat nih? Bagaimana nih dari kiamat? Kan kita semua kan pasti akan menuju hari kiamat ya. Nah, bagaimana kondisinya bagi mereka yang sebagai pembunuh? Nabi SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebagai berikut. Rahmatullah alaihi. Ibnu Abbas, orang yang dibunuh akan mendatangi pembunuhnya pada hari kiamat tuh. Jadi kalau ada yang dibunuh, itu akan didatangi di hari kiamat. Kan nanti hari kiamat hidup lagi semua, ya kan? Nah, nanti yang dibunuh itu akan mendatangi siapa? Mendatangi pembunuhnya. Tuh, didatangi. Bukannya dia bangun jadi kunti atau jadi ini, ya enggak, ya menjadi biasa, menjadi sosok manusia biasa. Kan dihidupkan kembali nanti di akhirat. Iya, orang yang dibunuh itu menguasai ubun-ubun dan kepala pembunuh tersebut tuh. Dia menguasai ubun-ubunnya di atasnya tuh. Di atas pembunuhnya. Urat lehernya mengalirkan darah. Ketika digini, langsung urat lehernya mengalirkan darah. Itu bagi pembunuh ya. Lalu ia berkata, wahai Tuhan, tanyakanlah kepada pembunuh ini, mengapa ia membunuhku? Itu ditanya. Mengapa ia membunuhku gitu katanya. Kok hidup lagi? Iya kan, kalau di akhirat nanti hidup lagi semua manusia, ya. Hidup lagi nanti. Wahai Tuhan, tanyakanlah ya tadi ya. Hingga Allah mendekatkannya ke singgasana arsy. Ya. Hingga Allah mendekatkannya ke singgasana. Nanti mendekatkan siapa nih, ya? Mungkin mendekatkan si yang dibunuh itu kali ya. Dari Ibnu Mas'ud rahmatullah alaih radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, seorang laki-laki akan mendatangi laki-laki lain dengan menarik tangannya tuh, tarik. Lalu berkata, wahai Tuhan, lelaki ini membunuhku. Maka Allah bertanya, mengapa engkau membunuhnya? Lelaki itu menjawab, supaya kejayaan bumi milikmu, supaya kejayaan hanya milikmu. Allah berfirman, kejayaan itu memang hanyalah milikku. Dan seorang laki-laki mendatangi laki-laki lain dan menarik tangan, lalu berkata, wahai Tuhan, lelaki ini telah membunuhku. Maka Allah bertanya, mengapa engkau membunuhnya? Ini yang kedua nih. Tadi yang pertama ditanya begitu ya. Dia tanya kenapa membunuh, karena kata dia kejayaan itu hanyalah pada Allah. Mungkin ini adalah dia orang Islam yang membunuh orang kafir mungkin ya. Seperti itu. Ini yang kedua, sekarang ditanya, mengapa engkau membunuhnya? Lelaki itu menjawab, supaya kejayaan milik si fulan. Allah berfirman, kejayaan itu bukanlah milik si fulan, maka bersiap-siaplah menanggung dosamu. Nah, ini bisa jadi yang kedua, ini adalah orang kafir nih, atau orang yang membunuh orang Islam gitu ya, bisa jadi. Ini masih panjang, dikit lagi ya. Janganlah engkau membunuh jiwa seorang mukmin secara zalim, karena membunuh itu merupakan dosa besar setelah syirik. Ya, syirik itu bukannya syirik ini ya, dia punya sepeda bagus, syirik enggak, bukan. Syirik itu adalah sama, dia menyekutukan Allah, dia menduakan Allah, itu syirik. Dia menganggap ada Tuhan lain selain Allah, itu syirik ya. Cukuplah larangan itu dengan ancaman neraka dan laknat abadi ya dari Yang Maha Kuasa. Nah, di antara perhatian Islam kepada kejahatan ini adalah dengan menetapkan hudud sebagai hukuman yang dapat mencegah tersebar dan merajalelanya kejahatan ini. Itu dengan adanya hudud. Ada batasan-batasannya.
Hudud itu adalah kisos atau mengambil balasan yang serupa. Pembunuh dengan pembunuhan sebagaimana terdapat dalam surat ini, hai orang beriman, diwajibkan atas kamu kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memanfaatkan, mengikuti dengan cara yang baik. Dan hendaklah yang diberi maaf, tadi yang memaafkan ya, mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat. Tuh. Jadi kalau misalnya dibunuh, dia membunuh nih, kan? Lalu dimaafin sama saudaranya, dia tetap harus bayar denda. Dia nggak dibunuh, nggak jadi, tapi dia harus bayar denda. Kepada yang beri maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sudah itu, maka baginya siksaan yang sangat pedih. Nah, jangan melampaui batas. Allah juga berfirman dalam Kisos itu terdapat jaminan perlindungan hidupmu, wahai orang berfikir, supaya kamu bertakwa. Nah, demikian ya. Kalau sudah azan, nanti kita lanjutkan insya Allah 2 pekan yang akan datang ya, insya Allah. Karena kita kan seminggu sekali tafsir, seminggu sekali tafsir ya. Demikian dari Abi, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.